Perkenalkan, namaku Reynari Lesuardi dengan NIM C24112357 yang sekarang akan menjelaskan mengenai produktivitas perairan dari kelompok 2 yang termasuk ke dalam tugas pengganti dari praktikum. Oke, jadi masuk ke dalam latar belakang kami membahas mengenai oksigen terlarut, yaitu mengenai jumlah gas dari oksigen yang terdapat dalam ekosistem perairan dan berperan penting bagi keberlangsungan hidup seluruh biota akuatik serta berbagai proses biogeokimia yang terjadi di dalamnya. Oksigen terlarut menjadi salah satu unsur penting yang menentukan keseimbangan serta kelangsungan hidup di organisme di perairan. Lalu lanjut, kami juga membahas mengenai produktivitas primer itu sendiri, yang merupakan kemampuan organisme autotrof, terutama fitoplankton dalam menghasilkan bahan organik melalui proses fotosintesis. Secara umum, produktivitas primer menggambarkan jumlah energi cahaya yang diserap dan disimpan oleh jasad produsen dalam bentuk senyawa organik selama periode waktu tertentu. Lalu, terdapat metode penduga produktivitas primer. Sejumlah metode telah dikembangkan untuk menduga tingkat produktivitas primer oksigen dalam perairan. Salah satunya yaitu metode oksigen digunakan untuk mengukur perubahan kadar oksigen dalam botol terang dan gelap yang mencerminkan laju fotosintesis dan respirasi. Selain itu terdapat juga metode karbon radioaktif yang menilai untuk kemampuan fitoplankton menyerap karbon anorganik radioaktif selama proses fotosintesis, dan metode klorofil memperkirakan produktivitas primer berdasarkan nilai konsentrasi klorofil A yang menjadi indikator biomasa fitoplankton. Lanjut pada tujuan penelitian kami kali ini, yaitu menganalisis dan mengestimasikan nilai produktivitas primer harian di kolom Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan melalui pendekatan kemampuan fotosintesis organisme autotrof menggunakan metode oksigen. Lalu manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi mengenai nilai produktivitas primer harian di kolom Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan menggunakan metode oksigen, dan informasi yang diperoleh dan proses yang dilakukan oleh organisme autotrof menggunakan metode oksigen di kolam. Ke bagian metode, waktu dan tempatnya kami lakukan pada hari Sabtu 27 September 2025 dari jam 6 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Lalu tempatnya berada di Laboratorium Biologi Mikro 1 dan kolam percobaan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Dan bahannya kami ada pengambilan sampel, ada botol, ada tali rapia. Lalu untuk pada bagian analisis DO-nya terdapat botol Winkler, pipet volume, pipet tetes, labu Erlenmeyer, buret, dan lain-lainnya. Terus ada juga beberapa bahan kimia meliputi larutan mangan sulfat, larutan natrium hidroksida kalium iodida, serta asam sulfat pekat, larutan natrium tiosulfat, dan indikator amilum. Lalu lanjut ke bagian prosedur. Pada pengambilan sampel, kami mendapat bagian untuk mengambil sampel perairan di kolam MSP pada jam 6 pagi. Ada 3 botol Winkler berukuran 125 ml untuk pengambilan air sampel tersebut. Lalu pengisian dilakukan dengan menuangkan air secara perlahan ke dinding bagian dalam botol guna menghindari terbentuknya gelembung udara. Lalu dari 3 botol itu ada botol inisial, botol terang, dan botol gelap. Lalu perlakuan yang telah dilakukan dimasukkan mengamati perubahan konsentrasi oksigen terlarut akibat proses fotosintesis dan respirasi selama proses inkubasi tersebut. Lalu selanjutnya masuk ke dalam pengukuran DO, dissolved oxygen. Sampel air yang telah diambil dengan botol Winkler ditambahkan MnSO4 0,01 N sebanyak 1 ml ke dalam sampel. Lalu ditambahkan NaOH Kl 1 ml ke dalam sampel, lalu inversi. Lalu ditunggu, lalu ditambahkan H2SO4 pekat sebanyak 1 ml juga ke dalam sampel, lalu diinversi hingga sampel berubah menjadi warna kuning. Lalu pindahkan 25 ml larutan sampel ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu lakukan lagi inversi pada sampel dengan NaS3O3 0,025 N hingga sampel berubah menjadi kuning seulas. Kemudian tambahkan indikator amilum 2-3 tetes dan sampel akan berubah menjadi warna biru. Lakukan titrasi lagi pada sampel hingga warna biru berubah menjadi larutan yang tidak berwarna. Catat volume titran dan lakukan perhitungan DO. Lalu ada juga untuk itu pengumpulan datanya.
pengumpulan data dari kolam MSP, dari perhitungan DO, dari inkubasi, dan pada final perhitungan DO yang tadi telah dilakukan. Lalu pada analisis data terdapat analisis DO, analisis NPP, analisis GPP, analisis respirasi autotrof, dan analisis pengubahan satuan. Lalu kemudian terdapat hasil. Hasil kita pertama ada tabel data dari hasil pengukuran suhu dan DO. Berdasarkan hasil dari pengukuran suhu dan oksigen terlarut pada botol gelap dan terang, dengan data pada tabel menunjukkan variasi suhu kadar oksigen terlarut dari alat pengukur. Jadi pada data hasil pengukuran suhu dan DO memberikan gambaran fluktuasi kondisi lingkungan air sepanjang hari. Lalu pada grafik perbandingan suhu terhadap waktu, berdasarkan hasil grafik, suhu terhadap waktu selama waktu pengamatan didapatkan hasil perubahan suhu udara terhadap waktu pengamatan dari pukul 6 hingga 3 sore. Pada pukul 6 suhu tercatat sekitar 27 derajat Celcius, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai puncaknya sekitar 32 derajat Celcius pada pukul 12. Setelah itu suhu mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 30 derajat Celcius pada pukul 3. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa suhu meningkat dari pagi hingga siang hari dan menurun sedikit pada sore hari. Lalu lanjut kepada grafik perbandingan DO dengan waktu pengamatan antara botol inisial gelap serta terang. Berdasarkan hasil grafik dari perbandingan DO dengan waktu pengamatan antara botol inisial gelap dan terang, menunjukkan bahwa perubahan kadar oksigen terlarut pada 3 jenis botol tersebut selama waktu pengamatan dari pukul 6 sampai 3. Nilai DO awal pada botol inisial sekitar 3,8 mg per liter. Lalu pada pukul 9 kadar DO meningkat pada botol terang dan botol gelap masing-masing mencapai sekitar 4,6 mg per liter dan 4,3 mg per liter. Lalu puncak DO terjadi sekitar pukul 12 dengan botol terang mencapai sekitar 5 mg per liter dan botol gelap sekitar 4,5 mg per liter. Secara keseluruhan, kadar DO meningkat dari pagi hingga siang lalu sedikit menurun pada sore hari. Kemudian juga ada tabel hasil pengukuran produktivitas primer GPP, NPP, dan R dalam satuan mGO2 per liter per waktu. Dapat dilihat pada tabel tersebut, pengukuran produktivitas primer metode gelap dan terang didapatkan hasil bahwa pengukuran pada waktu inkubasi 3, 6, dan 9. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa produktivitas primer cenderung meningkat dengan waktu inkubasi, sehingga nilai respirasi menunjukkan penurunan hingga hampir netral pada jam ke-9. Lalu ada grafik perbandingan produktivitas primer. Berdasarkan hasil dari grafik pembandingan GPP, NPP, dan R dengan waktu inkubasi selama 3, 6, dan 9 jam dalam satuan mGO2 per liter. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa GPP dan NPP cenderung meningkat seiring waktu inkubasi. Sementara nilai R mengalami penurunan pada awalnya lalu meningkat kembali mendekati 0 di akhir pengamatan. Kemudian ada tabel hasil pengukuran produktivitas primer dalam satuan mgc per liter per waktu. Dari tabel dapat menunjukkan bahwa hasil pengukuran produktivitas primer metode botol gelap dan terang menunjukkan nilai keseluruhan bahwa GPP dan NPP ini meningkat seiring bertambahnya waktu inkubasi, sementara R awalnya menurun lalu meningkat kembali mendekati 0 pada akhir pengamatan. Kemudian ada grafik perbandingan produktivitas primer GPP NPP R dalam satuan mgc per liter per waktu. Pada grafik ditampilkan bahwa hasil untuk pembanding GPP, NPP, dan R dengan waktu inkubasi selama 3, 6, dan 9 jam dalam satuan mgc per L memperlihatkan bahwa GPP dan NPP mengalami peningkatan selama waktu inkubasi, sedangkan R menurun pada awalnya lalu meningkat pada akhir dan kembali mendekati 0 di akhir pengamatan. Kemudian pada bagian pembahasan, jadi untuk pembahasan hasil, suhu meningkat dari 26,6 derajat Celcius pada jam 6 menjadi 32,1 derajat Celcius pada di jam 12, lalu menurun di 30,6 derajat Celcius di jam 3 yang menunjukkan pola harian akibat perubahan intensitas cahaya.
Lalu nilai DO tertinggi pada 9,6 mg per liter pada jam 9 dan menurun di jam 3 di 7,3 mg per liter seiring naiknya suhu yang menurunkan kelarutan oksigen. Lalu botol terang juga menunjukkan peningkatan DO karena fotosintesis, sedangkan botol gelap menurun akibat terjadinya respirasi. Hasil ini sesuai dengan Aquila et al. 2021 dan Monotila et al. 2016 yang menjelaskan pengaruh siklus terang gelap terhadap dinamika DO. Lalu pola suhu harian juga sejalan dengan Safitri 2025 dan Hidayat dan Farihah 2020 yang menunjukkan kenaikan suhu hingga tengah hari dan penurunan menjelang sore. Kemudian nilai GPP dan MPP juga meningkat seiring waktu inkubasi, sedangkan respirasi menurun dan mendekati nol pada akhir pengamatan. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi fotosintesis dan keseimbangan metabolik ekosistem. Menurut Putrisya et al. 2022 dan Rofi'ah et al. 2021, intensitas cahaya berperan penting dalam peningkatan produktivitas primer. Nilai GPP lebih besar dari nilai MPP dan lebih besar dari nilai R, menandakan sebagai oksigen hasil fotosintesis digunakan untuk respirasi menurut Qi et al. 2020 dalam Muhtadi 2017. Lalu rasio GPP dibanding R lebih besar dari 1, menunjukkan sistem autotrofik yang masih seimbang dan produktif. Menurut Devore et al. 2016 dalam Farosi et al. 2022. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa produktivitas primer di dalam kolam percobaan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan IPB menunjukkan pola peningkatan seiring dengan lamanya waktu inkubasi. Nilai GPP dan MPP meningkat seiring bertambahnya durasi penyinaran, yang menunjukkan bahwa intensitas cahaya memiliki pengaruh besar terhadap laju fotosintesis organisme autotrof. Sementara itu, nilai respirasi cenderung menurun hingga mendekati nol, menandakan efisiensi metabolik yang meningkat pada kondisi pencahayaan optimal. Lalu faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, dan ketersediaan makanan seperti nutrien berperan penting dalam mengatur keseimbangan oksigen terlarut di perairan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem perairan bersifat autotrofik karena produksi oksigen lebih besar dibandingkan penggunaannya untuk respirasi. Kemudian kondisi ini menggambarkan ekosistem yang stabil dan mendukung pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer. Sarannya, kegiatan pengamatan produktivitas primer ini perlu dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang untuk memperoleh data yang lebih representatif terhadap variasi harian. Lalu pengukuran sebaiknya juga disertai dengan analisis faktor lingkungan tambahan seperti pH dan kadar nutrien untuk memperkuat interpretasi hasil. Pemeliharaan alat seperti botol Winkler dan ketelitian dalam titrasi perlu diperhatikan agar hasil DO lebih akurat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih sama-sama belajar. Terima kasih.